Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Tak Masalah Jadi Orang Introvert karya Sylvia Lohken, bab ketiga. Bab 3. Kebutuhan-kebutuhan sosok introvert, hambatan-hambatan sosok introvert. Sisi lain mata uang. Isi subbab ini kurang lebih kebalikan dari isi bab sebelumnya yang telah memungkinkan Anda mengintip peti harta karun untuk komunikasi yang berhak didapatkan oleh sosok pendiam. Sama seperti tak ada cahaya yang tidak menimbulkan bayangan. Tidak ada harta karun yang bisa didapatkan cara cuma-cuma. Tiap kekuatan mempunyai sebuah sisi lemah. Dibaliknya, jika otak seorang introvert memiliki kekuatan tertentu, pasti ada bagian lain yang kurang berkembang. Sisi kuat memiliki perangkap-perangkapnya sendiri yang dapat menghalangi komunikasi atau bahkan merusaknya. Tidak ada orang yang sempurna. Sebagai contoh, kemampuan melihat ke dalam diri sendiri yang dimiliki oleh orang-orang pendiam adalah kekuatan yang berhubungan dengan konsentrasi, penguasaan substansi, dan analisis. Anda baru saja diperkenalkan dengan hal ini dan beberapa kekuatan lain di subbab sebelumnya. Kebalikan dari kemampuan melihat dalam diri sendiri adalah kemampuan mendapatkan manfaat dari orientasi keluar. Misalnya, rangsangan yang didapat dari kontak intensif dengan banyak orang atau kemampuan untuk menunjukkan prestasi Anda sendiri di saat yang tepat dan untuk menghadapi konflik secara aktif, menyadari titik-titik rentan Anda sendiri. Istilah-istilah seperti kelemahan dan hambatan tidak pernah banyak berguna. Semua orang pendiam harus mengenal titik-titik rentan mereka sendiri karena dari situlah mereka dapat mengenali kebutuhan-kebutuhan khusus yang mereka miliki. Sebagai contoh, rangsangan yang berlebihan memerlukan penanganan yang cerdas atas sumber daya energi pribadi. Rasa takut berhadapan dengan konflik memerlukan penanganan analitis terhadap situasi-situasi yang menegangkan. Dengan kata lain, hambatan-hambatan yang muncul dalam bentuk kebutuhan merupakan tanda-tanda yang menonjol untuk membangun komunikasi pribadi. Pertama, seperti dalam bab terakhir, berikut ada rangkuman yang dilengkapi komentar-komentar kali ini tentang berbagai titik lemah dan kebutuhan yang membuat orang-orang pendiam rentan terhadap serangan. Ringkasan hambatan-hambatan sosok introvert. Hambatan yang pertama, rasa takut, kecenderungan diam dan ragu ketika berurusan dengan orang lain. Hambatan yang kedua, perhatian berlebihan terhadap detail. Potongan-potongan informasi sendiri-sendiri menghalangi pandangan atau prioritas dan gambar utuh. Hambatan ketiga, rangsangan berlebihan, tuntutan berlebihan dari impresi yang terlalu banyak, terlalu bising, atau terlalu cepat. Hambatan yang keempat, sikap pasif, tidak ada rangsangan pribadi, stagnasi, kegigihan yang merugikan. Hambatan yang kelima, melarikan diri, menghindar dari berbagai situasi dan hal yang perlu dikerjakan. Hambatan yang keenam, terlalu mengandalkan otak, mengabaikan perasaan. Hambatan yang ketujuh, membohongi diri sendiri, menekan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan introvert atau menganggapnya sebagai hal yang negatif. Hambatan kedelapan, fiksasi ketidakluasan dalam komunikasi. Hambatan kesembilan, menghindari kontak, menghindar dari orang lain. Hambatan ke-10, menghindari konflik, mengalah atau menutup diri dalam tekanan. Hambatan pertama, rasa takut. Rasa takut adalah rangsangan yang kuat dan berpusat di bagian otak yang memang berperan besar di bagian-bagian dalam, di sistem limbik dan di amigdala. Tempat rangsangan itu mudah masuk ke alam bawah sadar. Kita akan membahas hambatan ini secara lebih terperinci karena rasa takut adalah perasaan yang mungkin paling sering dan paling kuat menghambat Anda. Rasa takut yang wajar dan yang tidak wajar. Tidak semua rasa
bahwa takut itu buruk. Apabila muncul dalam taraf wajar, rasa takut justru dapat mencegah kita melakukan hal-hal ceroboh. Misalnya, melompat dari papan lompatan ke kolam padahal tidak bisa berenang. Rasa takut juga melindungi kita dari resiko-resiko yang tidak dapat kita taksir secara baik. Misalnya, melompat dari suatu tempat tinggi dengan hanya sebuah karet gelang di pergelangan kaki sebagai perlindungan. Pendek kata, rasa takut adalah penyelamat hidup yang tampil dalam taraf wajar. Semua pesan yang disampaikan rasa takut sesuai dengan logika. Jangan melakukannya, jangan bergerak, jangan tampil terlalu mencolok, diam, jangan bersuara, jangan mengambil resiko. Ini semua sangat terlihat dalam sebuah rapat. Banyak orang memanfaatkannya. Rasa takut yang wajar bersifat melindungi. Rasa takut yang tidak wajar bersifat menghalangi. Ketika rasa takut menjadi penghalang, ini mengantar kita ke situasi yang tidak wajar. Misalnya, ketika rasa takut menyusup, menghalangi, bahkan membuat Anda tidak berdaya, sampai-sampai Anda takut mengerjakan hal-hal yang sebenarnya penting dan berharga bagi Anda. Berpidato misalnya, mengajukan usulan dalam rapat pleno di sebuah konferensi, atau menghadiri pembicaraan yang konfrontatif. Wajar saja, mungkin begitu kata Anda. Bukankah sosok introvert dan ekstrovert sama-sama bisa merasakan ketakutan? Bukankah rasa takut adalah pembawaan manusia yang umum? Jawabannya ya dan tidak. Di suatu pihak, ya, rasa takut adalah emosi yang merupakan bagian dari perlengkapan dasar kita sebagai manusia, dan itu dimiliki oleh setiap orang. Di lain pihak, tidak. Rasa takut terkesan berpengaruh lebih pada komunikasi bagi orang-orang yang berorientasi ke dalam daripada orang-orang yang berorientasi keluar. Dengan kata lain, rasa takut cenderung mencegah sosok introvert berurusan tanpa hambatan dengan orang lain lebih banyak daripada dalam kasus sosok ekstrovert. Saya dapat mengidentifikasi 3 alasan untuk itu. Pertama, dalam pembanding dengan sosok ekstrovert, para introvert tidak begitu memerlukan kontak luar dan lebih mengandalkan rangsangan dari dalam. Ada sedikit informasi tentang ini di dalam bab 1. Oleh sebab itu, perlunya komunikasi tidak dapat menjadi alasan yang cukup memadai untuk membuat introvert memulai komunikasi. Ini berbeda bagi kaum ekstrovert. Berpaling kepada orang lain sangat menarik bagi mereka, dan ini berarti mereka dapat mengatasi rasa takut secara lebih mudah. Kedua, orang introvert mungkin lebih rentan terhadap rasa takut dibandingkan orang ekstrovert. Pasalnya, para introvert sangat cakap berspekulasi. Secara keseluruhan, sosok introvert cenderung lebih sering mengurusi emosi mereka sendiri karena mereka mempunyai tingkat aktivitas internal lebih tinggi daripada sosok ekstrovert. Rasa takut yang dirasakan akan berdampak lebih besar bagi mereka. Ketiga, kaum introvert secara biologis terprogram untuk mengutamakan keselamatan. Lihat di bab 1 yang mengandung arti bahwa otak mereka mengenali resiko-resiko yang mungkin terjadi lebih cepat dan lebih jelas, sehingga rasa takut lebih mudah terpicu. Apabila rasa takut sudah begitu kuat sampai mendominasi, ini mengantar ke suatu kualitas yang dapat menghambat sosok pendiam secara permanen dalam menghadapi orang lain. Rasa malu. Menghadapi rasa takut secara langsung. Mengatasi rasa takut dengan sengaja. Bagaimana cara Anda sebagai sosok pendiam mencegah supaya rasa takut tidak menghambat Anda dari mengerjakan hal-hal penting? Sebuah pertanyaan besar. Anda akan melihat jawaban-jawaban yang begitu konkret dalam bab-bab berikutnya, yang selalu dikaitkan langsung dengan sebuah situasi tertentu. Akan tetapi, cara mendasar atau satu hal yang berlaku dalam semua kasus, Anda dapat mencoba mengatasinya dengan bagian-bagian lain dalam otak Anda, bagian-bagian yang berurusan dengan kesadaran. Semua strategi yang dianjurkan di sini memiliki satu hal yang sama. Semua strategi ini tidak mencoba untuk menyapu bersih rasa takut Anda, malah sebaliknya, mengatasi rasa takut. Strategi umum. Fase pertama, menghadapi rasa takut dengan sadar. Anak kecil sering takut pada monster di kolong tempat tidur. Fase pertama
pertama adalah terapi anti-monster. Adanya cahaya di pusat rasa takut, dengan kata lain menyorotkan sebuah senter ke kolong meja, akan membuat monster-monster itu menghilang. Begitu juga sebagian besar rasa takut yang disebabkan. Fase kedua, perhatikan mengapa yang Anda ingin kerjakan itu penting. Begitu penting sehingga Anda bersedia mengambil resiko meskipun takut. Langkah kedua ini berarti dengan sadar memberikan kekuasaan untuk mengambil keputusan kepada diri sendiri dan menjauhkan kekuasaan itu dari rasa takut. Rasa takut dalam otak Anda, paling takut dengan kegelapan. Di sini Anda memutuskan melakukan sesuatu yang begitu berharga sehingga membenarkan bahaya dari kegelapan. Ini cara terbaik untuk memperluas zona nyaman Anda. Anda menyadari rasa takut Anda dan mengambil resiko-resiko terukur yang senilai karena yang Anda tuju penting bagi Anda. Ucapkan rasa takut Anda keras-keras. Hambatan utamanya adalah mengubah kebiasaan Anda. Tiap perubahan kebiasaan pada awalnya akan memicu suatu gangguan pada setiap otak, khususnya pada orang yang pencemas. Jika Anda berhenti menggunakan jalur-jalur otak yang sudah mapan yang membuat Anda bereaksi secara otomatis, situasi itu akan mencemaskan dan hasilnya bisa tidak menentu. Maka dari itu, Anda harus menentukan tiap tindakan dengan sengaja. Seth Godin menganjurkan upaya-upaya yang bahkan lebih praktis dalam bukunya Linchpin. Ia berkata bahwa siapapun yang mengatakan dengan keras bahwa ia takut akan mengusir rasa takut itu. Coba saja katakan, aku takut menyampaikan ceramah ini karena di antara yang hadir ada lawan-lawanku. Membuat lintasan-lintasan baru dalam pikiran. Dilihat dari sudut pandang neurobiologis, fase kedua ini adalah strategi terbaik cerebral cortex, tempat pikiran sadar, mampu menyumbangkan kekuatan kepada pusat rasa takut dalam otak, amigdala. Jika Anda dapat membuat diri sendiri melihat bahwa apa yang Anda takuti sebenarnya penting, Anda membantu otak Anda membuat jalur lintasan baru. Begitu lintasan-lintasan ini terbentuk, pusat rasa takut tidak lagi terlalu aktif di bagian aksi yang bersangkutan. Dalam kasus berceramah, misalnya, ini dapat berarti bahwa Anda akan hanya mengalami rasa tidak nyaman yang ringan, bukannya kepanikan yang berlebihan. Hambatan kedua, terlalu banyak perhatian kepada detail. Memberi perhatian terlalu banyak pada tiap butir informasi. Banyak kaum introvert cenderung melihat tiap butir informasi sebagai keseluruhan. Ini terkait dengan kemampuan analisis mereka yang terbilang kuat, khususnya pada orang-orang pendiam dengan otak kiri yang kuat. Lihat penjelasan untuk ini di bab 2 di bawah kekuatan. 6. Analisis adalah kegiatan mengurai sesuatu yang besar menjadi bagian-bagian yang terpisah agar dapat diperiksa dengan cermat. Terlalu banyak perhatian kepada detail yang disebut sebagai fragmentasi adalah isi lain mata uang ini. Para pengamat bisa tersesat dalam detail dan gagal membangun sebuah gambaran keseluruhan. Gambaran tentang apa yang sesungguhnya penting malah hilang. Hambatan ini dapat berguna dalam beberapa situasi, misalnya ketika seorang auditor sedang mencari sebuah kesalahan dalam sebuah neraca. Namun dalam konteks komunikasi, kecenderungan untuk terlalu memperhatikan detail sering berarti bahwa seorang introvert misalnya ketika sedang terlibat dalam percakapan, debat, atau perundingan akan sibuk berkutat pada hal kecil alih-alih memberikan perhatian pada masalah keseluruhan atau pada apa yang dibutuhkan oleh sesama peserta. Ketika dikomunikasikan dengan perfeksionis, perhatian berlebihan pada detail dapat dengan mudah mengantar ke manajemen mikro dan obsesi untuk mengendalikan situasi, dan keduanya akan menimbulkan masalah bagi orang-orang yang memiliki tanggung jawab manajemen. Perhatian berlebih pada detail juga dapat menjadi perangkap ketika sedang menggunakan obrolan ringan sebagai alat untuk berkomunikasi. Bab 6 akan menunjukkan apa saja yang dapat Anda perbuat untuk menghindari ini. Hambatan ketiga, rangsangan berlebihan. Terlalu banyak terlalu membuat stres. Rangsangan berlebihan mengandung arti bahwa sebuah situasi menguras energi Anda akibat terlalu banyak mengandung impersi beragam. Ini dapat terjadi ketika Anda terlalu banyak impersi yang dituangkan kepada Anda secara bersamaan. Namun, itu juga bisa karena lingkungan sekitar Anda terlalu bising. Banyak orang pendiam
semacam peka terhadap kebisingan, dan jika tingkat kebisingannya sangat tinggi, mereka akan kehilangan konsentrasi tingkat bising ketiga dan kehilangan relaksasi mereka tingkat bising kelima. Terlalu cepat terlalu membuat stres. Situasi yang terlalu terburu-buru juga dapat menyebabkan rangsangan berlebihan. Misalnya, jika situasi menuntut keputusan dibuat dengan cepat, serta jika ada orang yang berbicara lebih cepat daripada biasanya, atau menunjukkan bahasa tubuh tidak sabar, mengetuk-ngetuk jari-jari atau kaki, bolak-balik menengok jam. Rangsangan berlebihan dalam bentuk apapun akan membuat orang pendiam letih, dan itu dapat menjadi penghalang ketika sedang berhadapan dengan orang lain. Dengan demikian, sosialisasi dapat menjadi sesuatu yang membuat stres. Ini sebabnya banyak sosok introvert mengelola jadwal sosialisasi serta memilih acara yang akan mereka hadiri secara cermat sekali. Jika mengalami rangsangan berlebihan, orang pendiam beresiko menjadi pasif. Hambatan keempat, ini menghindari atau kabur. Hambatan kelima, dan cenderung menghindari kontak sosial. Hambatan kesembilan, di mana semua menghalangi komunikasi. Adanya tekanan dalam sebuah perdebatan, terlalu banyak informasi yang harus diolah dalam sebuah peristiwa sosial, perdebatan agresif yang bising, atau para tamu yang resah dalam acara seminar dapat mementahkan sebagian besar persiapan dan juga mengurangi dampak sosial yang bisa ditimbulkan karena individu yang bersangkutan terlalu kewalahan. Mencari sumber energi, menentukan masa istirahat. Masa istirahat untuk mengisi baterai. Anda sudah tahu bahwa orang-orang pendiam tidak mengisi baterai dengan cara sama seperti rekan-rekan mereka yang ekstrovert. Mereka memerlukan ketenangan, senang, menyendiri, dan melakukan perenungan guna mendapatkan kembali energi mereka. Selain itu, mereka juga menggunakan energi yang relatif lebih banyak ketika berkomunikasi dengan orang lain, terlebih dalam perbincangan santai atau dalam situasi yang sangat emosional, seperti ketika menghadapi konflik dan ketika berinteraksi dengan kelompok-kelompok besar. Hari normal yang diisi dengan perubahan-perubahan cepat dapat dengan mudah menguras energi seorang introvert. Perubahan-perubahan ini meliputi interupsi telepon, orang lewat, atau bahkan anak-anak kecil dengan kelakuan mereka yang mengejutkan dan gaduh. Siapapun yang memahami hal ini juga memahami bahwa bagi orang pendiam, masa istirahat adalah kebutuhan utama yang tidak dapat ditawar. Apabila tidak sempat beristirahat karena terlampau sibuk, akibat buruknya akan cukup besar. Sosok introvert tanpa peluang untuk menyendiri akan mengalami fase tanpa daya. Jika energi yang terkuras terlalu banyak, mereka juga akan jadi malas berbicara, apalagi berdiskusi, dan menghindari datang ke acara-acara sosial karena itu semua terlalu melelahkan untuk dilakukan tanpa disertai istirahat yang memadai. Orang lain yang tidak selalu dapat memahami perlunya kesendirian bagi pendiam akan melihat perilaku semacam itu sebagai tanda bahwa orang yang bersangkutan tidak mau bergaul, membosankan, atau sedang merasa bosan. Dalam konteks profesional, orang-orang yang perlu memisahkan diri dirasakan sebagai sosok yang tidak dapat didekati, tidak mau memaksa diri bergabung, atau bahkan memiliki masalah intelektual. Jelas, ini juga dapat berpengaruh terhadap karir. Cara-cara untuk memulihkan energi. Jika orang pendiam terus mengingkari kebutuhan menyendiri mereka atau akan kehabisan tenaga. Dalam kasus paling buruk, mereka akan mengalami burnout atau kelelahan emosi dan fisik yang amat sangat. Eksploitasi energi berlebihan secara terus-menerus memiliki harga yang mahal. Jangan itu terjadi. Anda akan bisa menghindari masalah-masalah ini jika Anda mengakui bahwa Anda memerlukan masa istirahat. Anda akan menemukan strategi-strategi yang paling penting di sini. Strategi-strategi itu dengan sengaja dibuat sangat umum dalam bab ini. Anda akan menemukan bantuan yang konkret dalam bab-bab yang membahas masing-masing penyebab secara khusus. Manajemen energi, strategi umum. 1. Analisis situasi dan orang macam apa yang terutama menguras energi Anda. Sebisa mungkin, hentikan membuat perjanjian dan perjumpaan yang menguras energi. Selalu rencanakan masa istirahat sejak awal ketika Anda menghadapi situasi yang menegangkan atau rapat dengan orang-orang yang berpotensi memicu ketegangan. 2.
pastikan Anda mendapatkan jeda secara teratur, idealnya setiap hari, sekurangnya setengah jam, setiap bulan setengah hari, dan setiap tahun satu akhir pekan atau sepekan penuh. Aktivitas yang Anda pilih sebagai jeda tidak harus sangat berbeda dari aktivitas keseharian Anda. Yang penting adalah Anda dapat tegak kembali, gunakan masa istirahat Anda untuk mengerjakan sesuatu yang sungguh Anda sukai. Melamun, membaca, memotret, berjalan-jalan, menyusun teori-teori, memperhatikan burung-burung berterbangan, tidur siang, bermeditasi, mengisi teka-teki, atau apapun yang Anda sukai. 3. Kombinasi olahraga dan istirahat. Cari tahu gerakan macam apa yang memberi Anda sejumlah energi dan gerakan apa yang justru menguras energi Anda. Banyak orang pendiam menyukai olahraga yang memungkinkan mereka bisa mengambil istirahat pendek sambil tetap melakukan kegiatan itu. Misalnya, hiking, berlari, bersepeda, berenang, yoga, atau pilates. Anda akan menemukan saran-saran saya seputar olahraga bagi kaum introvert dalam bab 4. Hambatan keempat, sikap pasif. Beda antara tenang dan pasif. Tenang adalah sesuatu yang baik, sedangkan pasif tidak begitu baik. Faktanya, ada perbedaan yang sangat penting antara kedua istilah ini. Tenang, dalam makna yang dibahas, untuk kekuatan 5 selalu merupakan sikap batin mendasar yang memungkinkan orang berkonsentrasi dan melakukan sesuatu dengan sengaja. Namun, sikap pasif menunjukkan sebuah unsur penyangkalan. Orang pasif tidak bersedia mengambil inisiatif dan memanfaatkan rangsangan. Mereka hanya berpangku tangan dan menunggu tanpa kekuatan, pasrah atau kaku terhadap guncangan. Dalam situasi apapun yang mereka hadapi dan memilih untuk melanjutkan penderitaan mereka. Misalnya, ketika mereka bosan atau terjebak dalam hubungan tidak sehat, bukannya berusaha mengubah sesuatu, melantangkan suara Anda. Volume suara dapat mengidentifikasi kelemahan. Banyak sosok pendiam berbicara dengan lirih, dengan kata lain volume bicara mereka rendah dan hampir tanpa penekanan. Bicara yang lambat dan pelan memang dapat menimbulkan kesan berwibawa dan berstatus tinggi, asalkan intonasinya bertenaga. Namun, bicara yang terlalu cepat atau terlalu lambat, lirih dan hampir tanpa penekanan tidak akan memberikan pengaruh yang cukup ketika kita mencoba berkomunikasi. Isyarat yang terkirim malah mengatakan, "Saya terlalu lemah," dan begitulah tanggapan banyak orang lain, terutama para ekstrovert, ketika mendengarnya. Mereka meremehkan apapun yang dikatakan, tidak mendengarkan dengan serius, atau mendengarkan dengan tidak sabar. Suara yang lirih dan tidak tegas dapat merusak pengaruh kata-kata yang diucapkan, tidak peduli betapa cerdas atau penting isinya. Jangan tidak menanggapi ketika diserang. Orang yang lebih suka diam ketika diserang juga termasuk orang yang pasif. Mereka berharap tidak berbuat apapun akan memperbaiki situasi. Akan tetapi, perbaikan macam itu jarang terjadi. Sebaliknya, siapapun yang membiarkan orang lain menjajah kehormatan pribadi mereka sama saja dengan mengundang orang lain terus melakukannya. Namun, sikap pasif sebenarnya masuk akal. Oleh sebab itu, kepasifan terkesan wajar bagi orang-orang pendiam. Sikap itu memberi rasa nyaman, membantu menghindari rangsangan berlebihan. Hambatan ketiga, dan karena itu dapat menjadi semacam lampu hemat energi bagi para introvert. Dalam kasus paling buruk, cara menghemat energi seperti ini dapat menghantar kehidupan yang hampir tanpa prioritas. Sementara orang-orang lain beraksi. Orang-orang pasif cenderung menjadi sasaran aksi atau ketika keputusan atau promosi diperlukan misalnya diabaikan. Sementara orang lain menawarkan rangsangan. Orang pasif baru bergerak ketika disuruh atau mereka hanya menunggu. Ini sama tidak menguntungkannya baik untuk karir maupun untuk hubungan pribadi. Di samping juga tidak memberikan kepuasan pribadi, orang-orang yang biarkan orang lain mengelola hidup mereka akan kehilangan perasaan bahwa mereka mampu membentuk dan mengendalikan hidup mereka sendiri. Betapa mahal harga yang harus dibayar. Anda akan menemukan strategi-strategi untuk mengatasi sikap pasif dalam bab 6 yang membahas cara membangun kontak. Sosok introvert memerlukan
memerlukan waktu untuk merenung. Ada lagi kesalahpahaman yang penting untuk dibahas, karena orang-orang pendiam senang memikirkan segalanya dengan cermat sebelum mereka mengatakan sesuatu, yakni kekuatan ketiga, penguasaan substansi. Mereka dengan mudahnya dipandang sebagai seorang pasif, bahkan meskipun sebenarnya tidak. Pasalnya, para introvert memerlukan waktu yang lebih banyak untuk mencerna semua impresi dan informasi yang mereka peroleh. Kaum ekstrovert pada umumnya tidak senang ketika harus menunggu lama untuk mendapatkan jawaban dalam percakapan. Maka, mereka akan terus berbicara karena sudah tidak lagi mengharapkan jawaban dari lawan bicaranya. Sebagai akibatnya, mereka akan sampai ke kesimpulan entah sadar atau tidak, orang-orang yang introvert pasti pasif. Ini tidak benar. Kenyataannya, para introvert berpikir, menimbang, dan merumuskan semuanya di pikiran mereka, tidak terlihat oleh orang lain. Apabila Anda sedang bicara di telepon atau tatap muka langsung dan Anda memerlukan waktu untuk berpikir, sampaikanlah hal itu secara singkat. Berikut ini beberapa contoh. Beberapa kalimat contoh untuk mendapatkan waktu untuk berpikir. Tolong beri saya waktu untuk berpikir sejenak. Ya, saya mengerti ini mendesak. Saya akan menghubungi Anda sesegera mungkin. Anda menempatkan saya di posisi yang sulit. Menurut Anda sendiri bagaimana? Tunggu sebentar, beri saya sedikit waktu. Bisakah saya menelpon balik beberapa saat lagi? Saya akan menghubungi Anda lagi setelah mempertimbangkannya. Bagaimana kalau besok pagi? Dan pastikan Anda menepati apa yang Anda sampaikan ke lawan bicara. Kalimat-kalimat tadi memberi Anda waktu untuk berpikir, tetapi itu juga membuat Anda harus memenuhi janji. Buat jawaban Anda, sampaikan isi pikiran Anda, dan tunjukkan penguasaan atas materi Anda dan kemampuan analisis Anda. Hambatan kelima, melarikan diri. Tidak seperti sikap pasif, melarikan diri adalah sebuah aksi yang aktif, tetapi sayangnya ini mengantar ke arah yang keliru. Lari berarti menghindari atau mundur. Sebuah situasi bisa menjadi terlalu mencemaskan, seperti dalam kasus sikap pasif. Hambatan 4, akibat rangsangan yang berlebihan. Hambatan 3, tetapi ada pula hal-hal lain yang dapat menjadi penyebabnya. Dengan lari, orang yang bersangkutan mencari pengalihan perhatian atau menghindar dengan melakukan aktivitas yang kurang mencemaskan atau pergi ke tempat lain. Langkah ini dapat mengurangi kecemasan, tetapi di saat yang bersamaan juga menghalangi seseorang untuk mencari penyelesaian. Ini disebut sebagai prokrastinasi, yaitu kecenderungan untuk menunda. Seseorang bisa berusaha mengurangi kecemasan sebelum harus berbicara di depan umum dengan menunda-nunda persiapannya. Misalnya, Anda bisa jadi menunda membuat janji dengan atasan Anda untuk membicarakan kenaikan gaji dengan dalih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Terkadang, lari adalah salah satu pilihan untuk mempertahankan energi yang masih ada. Namun, itu juga dapat mencegah orang yang bersangkutan bertindak secara aktif dan meraih tujuan-tujuannya. Ini karena rasa takut atau kemalasan adalah kekuatan yang berkuasa di latar belakang, memblokir komunikasi yang bermakna. Harga yang harus dibayar dalam hal ini juga tinggi. Menyiapkan pidato di menit terakhir sangat membuat stres, khususnya bagi orang pendiam yang menghargai waktu untuk berpikir. Dan ketika orang pendiam terus menunda meminta kenaikan gaji, ada orang lain yang mendapatkannya. Hambatan keenam, terlalu mengandalkan otak. Memikirkan sesuatu dari berbagai sisi adalah hal yang baik. Banyak orang pendiam adalah pemikir cemerlang, mampu meraih hal-hal besar karena kekuatan-kekuatan mereka seperti penguasaan substansi, ketenangan, dan keterampilan berpikir analitis. Sisi buruk berpikir, terlalu mengandalkan otak sebagai hambatan menggambarkan aspek berpikir yang bisa jadi negatif. Kebiasaan itu menjadi masalah ketika pikiran menutup akses ke emosi atau menghalangi emosi. Orang-orang pendiam membatasi wawasan mereka dengan cara ini, dengan memberi perhatian terlalu sedikit kepada sisi emosional dan terlalu banyak pada sisi rasional mereka. Terlalu mengandalkan otak juga bisa merugikan ketika berurusan dengan orang lain. Orang yang terlalu mengandalkan pikiran mengabaikan dunia emosional sesama
bersama mereka, tidak berusaha masuk ke dalam dunia emosional mereka sendiri, dan mengurung diri pada fakta ketika sedang bertukar pikiran. Jangan meremehkan faktor hubungan. Komunikasi juga memiliki konsekuensi negatif. Bahkan di tempat kerja, aspek emosional ketika sedang bertukar pikiran juga tetap sangat penting. Pertukaran fakta hanyalah sebagian kecil dari komunikasi yang terbangun, entah itu dalam negosiasi atau dalam rapat, ketika mengobrol sambil santap siang, atau berbincang-bincang dalam kelompok kecil dan rekan kerja. Ada banyak psikolog komunikasi yang menyebutkan bahwa pertukaran fakta dalam komunikasi hanyalah sebesar 20% dan 80% yang lain terdiri atas pertukaran sinyal-sinyal emosi dan cara tiap peserta saling berhubungan. Pernahkah Anda menemukan bahwa terlalu mengandalkan otak adalah salah satu hambatan pribadi Anda? Anda akan menemukan dalam bab 7 yang membahas cara berunding yang cerdas, apa yang harus Anda lakukan agar bakat ini tidak menghalangi jalan Anda. Hambatan ketujuh, membohongi diri sendiri ketika kebutuhan-kebutuhan sengaja ditekan. Ini hambatan yang spesial. Ini adalah tentang persepsi seorang introvert terhadap dunia sekitar mereka. Dalam kasus ini, membohongi diri sendiri, self-deception atau penyangkalan diri sendiri, self-denial, berarti sosok pendiam cenderung menekan kebutuhan khusus dan bakat-bakat mereka, atau setidaknya memandang semua itu secara negatif. Ini terjadi khususnya ketika kaum introvert hidup di antara orang-orang yang sebagian besar ekstrovert. Sejak awal ini mungkin dipengaruhi oleh budaya ambil. Contoh di Amerika Serikat, banyak orang menunjukkan karakter ekstrovert dalam konteks sosial. Dalam budaya yang bising dan berwawasan keluar, orang-orang pendiam biasa berpikir, entah langsung atau tidak langsung, bahwa ada sesuatu yang salah pada diri mereka. Barangkali ini sebabnya kebanyakan buku tentang kepribadian introvert diterbitkan di Amerika Serikat. Terasing dari diri sendiri atau terasing dari orang lain. Selain itu, membohongi diri atau penyangkalan diri dapat terjadi ketika mereka yang pendiam merupakan minoritas dalam keluarga atau di antara rekan-rekan kerja yang penuh dengan orang ekstrovert. Dalam situasi seperti itu, sosok introvert beresiko mengalami dua hal, sebagaimana ditunjukkan oleh Laurie Holgi 2008 dalam bukunya. Pertama, mereka cenderung mengasingkan diri secara sosial, dengan kata lain dari orang-orang di sekitar mereka. Ini dapat membuat mereka menghindari kontak sampai ke tingkat yang sangat parah. Hambatan ke-9, dan ini akan dibahas lebih lanjut di akhir bab kedua, mereka menjadi terasing dari diri sendiri. Inilah yang disebut dengan penyangkalan diri. Orang pendiam yang memandang introversi mereka sebagai penyimpangan dari dunia sekitar beresiko mengalami pengasingan sosial atau pengasingan diri sendiri. Membohongi diri sendiri juga tampak dalam berbagai manifestasi dan kepura-puraan. Umumnya perilaku ekstrovert menjadi pola yang ditiru oleh para fleksi introvert. Diterangkan dalam bab 1, ketika mereka melakukan pembohongan diri sendiri, mereka tetap akan menangkap kesan bahwa mereka tidak dapat menampilkan perilaku khas ekstrovert. Ini secara penuh dan utuh karena tidak merasakannya sebagai sebuah pengalaman yang positif. Penyangkalan diri semacam ini menghalangi mereka dari mengakui dan memberikan perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan introvert mereka sendiri. Bagaimanapun sosok fleksi introvert tetaplah seorang introvert. Memang mereka senang bergaul dengan cara sama seperti kaum ekstrovert, tetapi hanya sampai derajat tertentu. Hambatan ke-8, fiksasi ketika kegigihan membuat kaku. Fiksasi adalah bentuk kaku dari kegigihan, dan itu dapat menghambat komunikasi. Banyak orang pendiam yang berhadapan dengan hambatan ini merasa tidak nyaman jika mereka harus meninggalkan kebiasaan mereka. Misalnya, jika mereka harus bekerja pada waktu-waktu yang tidak lazim, atau berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak biasa dalam perjalanan bisnis. Fiksasi dapat muncul dalam bentuk situasi
Mirip pertengkaran ketika orang pendiam mengambil sikap kaku dan lebih tertarik kepada detail secara berlebihan alih-alih gambar keseluruhan. Fleksibilitas diperlukan dalam negosiasi. Dalam situasi-situasi yang membutuhkan fleksibilitas, dalam negosiasi misalnya, fiksasi dapat menghambat Anda menerima kriteria dalam keputusan, pendekatan-pendekatan terhadap solusi, dan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Bab 7 akan memperlihatkan cara bereaksi dalam situasi-situasi seperti ini. Fiksasi adalah strategi menghemat energi. Seperti hambatan-hambatan lain dalam bab ini, fiksasi adalah strategi menghemat energi. Seorang yang nyaris selalu bertindak dengan cara yang sama, biasanya memiliki semacam autopilot internal yang akan mengabaikan alternatif-alternatif lain yang ada. Pola perilaku dan ritual mengambil alih pembuatan keputusan secara sadar. Keuntungan ritual dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak semua ritual negatif. Ritual juga dapat bermanfaat dalam komunikasi, membantu kita bereaksi secara tepat dan meyakinkan dalam situasi tertentu, tanpa keraguan. Sebuah contoh sehari-hari Anda memperkenalkan dua orang yang sama pernah berdiskusi dengan Anda dalam konteks profesional. Anda akan menemukan ini lebih mudah dan menanganinya dengan lebih percaya diri seandainya Anda tahu: 1. Siapa yang Anda perkenalkan terlebih dahulu, pihak yang tidak terlalu penting ke pihak yang lebih penting, dan 2. Informasi menarik apa yang dapat Anda sebutkan selain nama dan gelar agar percakapan bisa lebih mengalir. Barangkali mereka memiliki hobi yang sama, misalnya menonton di bioskop, menonton tinju, pekerjaan yang sama, misalnya mengajar atau manajemen pendidikan ilmiah, atau sebuah informasi baru yang positif tentang salah seorang yang diperkenalkan, misalnya penghargaan yang baru diterima atau jabatan barunya. Bersikap fleksibel tergantung situasi. Ritual-ritual seperti memperkenalkan orang lain membuat hidup tidak terlalu rumit. Ritual-ritual itu menambah pengalaman dalam berurusan dengan orang lain dan membangun basis yang stabil, sehingga Anda dapat berkonsentrasi pada hal-hal lain. Akan berbeda jika autopilot menghilangkan keluasan Anda dalam berurusan dengan orang lain, sesuatu yang penting dalam situasi-situasi informal. Orang-orang yang selalu bereaksi dengan cara sama, misalnya terdiam atau terus membahas detail ketika menanggapi respon negatif tertentu, misalnya saat mendapat bantahan ketika sedang bernegosiasi, menghalangi komunikasi yang sukses. Itu juga membuat reaksi-reaksi mereka mudah ditebak oleh orang lain, termasuk orang-orang yang ingin melawan mereka. Yang lebih parah lagi adalah harga yang harus dibayar oleh sosok pendiam untuk fiksasi mereka. Mereka menghilangkan ruang manuver mereka sendiri, sekaligus menghapus kepercayaan untuk mengelola sebuah situasi secara produktif dan dengan pandangan ke semua faktor yang penting. Hambatan ke-9, menghindari kontak. Alasan-alasan untuk menghindari kontak. Orang-orang pendiam biasanya lebih suka mempunyai sedikit teman akrab ketimbang banyak teman yang sekedar kenalan. Ini bukan masalah, namun semakin introvert mereka, maka dalam skala introvert-extrovert, semakin besar pula kecenderungan sosok introvert untuk menghindari orang banyak, karena menurut mereka itu terlalu melelahkan atau merepotkan. Disinilah bisa timbul masalah. Orang-orang yang menghindari kontak sama saja dengan menyegel diri sendiri dari dunia luar dan menghindari orang lain. Mereka akan merasa puas jika dapat menjalankan kegiatan-kegiatan rutin mereka sendiri. Bahaya tambahan fiksasi, lihat hambatan ke-8. Ada bermacam-macam alasan untuk ini. Orang yang dihadapi memang sulit. Sasaran yang sedang dikejar melalui kontak itu memang berat. Atau sosok pendiam itu sekedar sudah muak dengan kontak sosial. Menghindari isolasi. Pendekatan ini mengandung arti sosok pendiam beresiko masuk ke dalam sebuah situasi ekstrim, yaitu isolasi sosial. Mereka tersingkir dengan sendirinya.
dengan seluruh pikiran dan emosi mereka. Akibatnya, rangsangan-rangsangan yang penting serta koreksi-koreksi dari orang lain hilang dari kehidupan profesional dan kehidupan pribadi mereka. Mereka akan mengalami kesulitan jika harus bekerja sama atau berkoordinasi dengan orang lain. Tidak peduli apakah aktivitasnya adalah merencanakan liburan bersama keluarga atau menyelesaikan sebuah proyek di tempat kerja. Orang lain dengan cepat menganggap upaya menghindari kontak itu agak aneh. Contoh aksi menghindari kontak yang klasik adalah suami introvert yang mencari perlindungan di bengkelnya. Sesudah bekerja seharian, dia lebih memilih memperbaiki perabotan atau merakit model kereta api daripada mengobrol dengan istrinya. Atasan yang introvert menunjukkan perilaku serupa. Dalam sebuah acara pesta, ia memisahkan diri ke sebuah sudut dengan ponselnya sebagai sebuah alibi untuk lari dan bertemu dengan banyak orang dan khususnya dari ajakan untuk mengobrol oleh teman-teman atau anak buahnya. Lari dan menghindari kontak. Perbedaan melarikan diri hambatan 5 dan menghindari kontak adalah tujuannya. Orang yang melarikan diri akan menghindar dari hal-hal yang seharusnya dikerjakan atau situasi-situasi tertentu dengan menunda-nunda dan malah mengerjakan hal lain. Namun, orang yang menghindari kontak berusaha tidak terlibat dengan orang-orang yang menurutnya berpotensi menyulitkan. Ini dapat menimbulkan akibat-akibat yang sangat tidak menyenangkan untuk hubungan-hubungan antar pribadi, khususnya ketika digabungkan dengan hambatan berikutnya, takut mengalami konflik. Sosok introvert yang terasing secara sosial diterangkan pada hambatan ke-7. Bisa terbiasa menghindari kontak, mereka merasa tidak dipahami dan ditolak oleh orang-orang di sekitar mereka. Ini dapat berpengaruh secara signifikan pada komunikasi. Dalam kasus-kasus ekstrim, sosok introvert yang menghindari kontak dapat menjadi penyendiri yang penuh dengan kebencian dan antipati terhadap orang lain. Hambatan ke-10, menghindari konflik. Apakah kaum introvert lebih cinta damai? Ada satu detail menarik yang berulang-ulang dimunculkan dalam literatur tentang orang-orang pendiam. Bahkan ketika mereka masih muda, sosok introvert terkesan lebih jarang terpikat konflik daripada sosok ekstrovert. Apakah mereka lebih cinta damai atau lebih mampu menjalin harmoni? Menurut saya, penyebabnya adalah hal lain. Mengapa sosok introvert menghindari konflik? Konflik adalah bagian dalam hubungan antar manusia karena kita memiliki kepribadian, passion, cita-cita, dan bakat khusus yang berbeda-beda satu sama lain. Konflik terjadi di mana-mana, tetapi kebanyakan orang masih merasa mengatasi konflik adalah pekerjaan yang sulit. Berbicara tentang konflik memakan banyak waktu, relatif menegangkan, dan hasil akhirnya sulit diprediksi. Oleh sebab itu, kebanyakan orang merasa konflik hanya layak dibicarakan jika hasil akhirnya dirasa sesuai dengan energi yang diinvestasikan. Di sini pribadi ekstrovert dan introvert terkesan mempunyai cara yang berbeda dalam melakukan evaluasi kelayakan. Sosok introvert lebih cepat berpendapat bahwa konflik itu terlalu merepotkan. Selain itu, mereka juga khawatir komunikasi di sekitar topik rawan konflik akan dengan mudah lepas kendali. Ini menunjukkan bahwa rasa takut hambatan 1 mempunyai peran dalam penolakan konflik. Akan tetapi, bagi sosok ekstrovert yang berwawasan keluar, harga untuk investasi energi dalam situasi yang sama tidak begitu tinggi, sehingga mereka lebih suka mengekspresikan segala bentuk ketidakpuasan yang mereka rasakan. Masing-masing sikap memiliki kerugiannya tersendiri. Ketika bekerja keras untuk menghadapi konflik, sosok ekstrovert dapat terus melibatkan diri dalam perang kata-kata, sedangkan sosok introvert akan menghindari dan jadi sulit tidur karena terus memikirkan konflik yang tidak ingin mereka hadapi, tetapi tetap sangat membebani mereka. Dalam bab 7, contoh dalam negosiasi akan menyediakan gambaran konkret tentang bagaimana Anda dapat menangani konflik-konflik
secara konstruktif ketika konflik-konflik itu timbul akibat adanya perbedaan kepentingan. Apa hambatan-hambatan pribadi Anda? Mengukur hambatan-hambatan Anda sendiri. Jika pada bab sebelumnya Anda menilai kekuatan-kekuatan apa yang Anda miliki, sekarang kita melakukan hal yang sama pada hambatan-hambatan Anda. Pertama, Anda perlu mengenali hambatan-hambatan yang Anda rasa Anda miliki. Pertanyaan-pertanyaan kami untuk Anda. Mana di antara hambatan-hambatan introvert yang telah Anda baca dalam bab ini yang berlaku untuk Anda? Hambatan pertama rasa takut, atau hambatan kedua terlalu banyak perhatian terhadap detail, atau hambatan ketiga rangsangan berlebihan, atau hambatan keempat sikap pasif, atau hambatan kelima melarikan diri, atau hambatan keenam terlalu mengandalkan otak, atau hambatan ketujuh membohongi diri sendiri, atau hambatan kedelapan fiksasi, atau hambatan kesembilan menghindari kontak, atau hambatan ke-10 menghindari konflik, atau 3 hambatan terbesar saya adalah menyimpulkan kebutuhan-kebutuhan Anda dari hambatan-hambatan yang Anda hadapi. Sekarang mari melangkah lebih lanjut dan menjadikan pengetahuan akan hambatan pribadi sebagai dasar untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan Anda. Anda bisa mengenali hambatan apa saja yang mungkin Anda miliki serta konsekuensinya bagi Anda. Kemudian pertimbangkan kebutuhan yang mendasari hambatan tadi dan bagaimana Anda dapat memenuhi kebutuhan ini. Pastikan Anda memiliki banyak waktu untuk mendalami pertanyaan-pertanyaan ini. Saya kembali memberi Anda sebuah contoh supaya Anda dapat melihat akan seperti apa daftar Anda. Hambatan saya, rangsangan berlebih misalnya, saya terutama menyadari dalam situasi-situasi ini dengan begitu akibat-akibat berikut. Pada acara-acara sosial terlalu banyak orang, situasi yang terlalu bising, akibatnya saya merasa stres yang membuat saya berusaha menghindari acara-acara seperti ini. Ini menunjukkan kepada saya bahwa saya memiliki kebutuhan ini dan ini dapat membuat saya untuk mengatasinya. Saya lebih suka berbicara dengan satu orang di tempat yang tenang. Di masa mendatang, saya dapat merencanakan siapa yang ingin saya ajak bicara dan barangkali ajak bertemu, dan saya juga dapat mencari sudut-sudut yang tenang. Hambatan-hambatan sebagai tonggak pemadu kebutuhan-kebutuhan. Latihan di halaman sebelumnya telah membuat Anda sadar tentang sebuah bagian penting dalam diri Anda, dan Anda jadi tahu lebih banyak tentang kebutuhan-kebutuhan Anda dalam konteks komunikasi. Maka dengan cara yang sama, ketika Anda dapat menggunakan perti harta karun kekuatan-kekuatan, Anda juga harus menggunakan hambatan-hambatan Anda sebagai tonggak-tonggak pemandu untuk membimbing Anda ke arah yang akan membantu Anda merasa nyaman ketika berurusan dengan orang lain. Banyak sosok introvert menemukan bahwa kekuatan dan hambatan mereka saling berhubungan. Sebagai contoh, kemandirian di sisi yang kuat dapat memiliki sisi buruk dalam bentuk ketakutan atau menghindari kontak sebagai hambatan. Sikap hati-hati dan rasa takut adalah dua sisi dari satu koin. Begitu pula dengan ketenangan dan sikap pasif, konsentrasi dan terlalu memusingkan detail, perhatikan catatan Anda untuk bab sebelumnya. Sekali lagi, dapatkah Anda melihat hubungan-hubungan antara dua kelompok karakteristik itu? Pertanyaan lain bagi Anda, mana di antara kekuatan dan hambatan Anda yang terkesan saling berhubungan? Silahkan tuliskan. Pembahasan selanjutnya dalam buku ini akan lebih konkret. Tujuannya adalah membentuk cara Anda berurusan dengan orang lain, sehingga Anda dapat memanfaatkan berbagai kekuatan dan tidak mengabaikan kebutuhan Anda. Pertama, kita akan membahas lingkungan-lingkungan pribadi dan profesional Anda. Yang penting untuk diingat, sama seperti kekuatan-kekuatan khas yang mereka miliki, kaum introvert juga memiliki hambatan-hambatan khas. Semua itu penting untuk dikenali agar tidak melemahkan atau menjadikan hidup Anda lebih sulit. Pada saat yang sama, hambatan-hambatan orang pendiam adalah tonggak pemandu yang baik untuk menunjukkan kebutuhan mereka. Hambatan-hambatan di sini adalah rasa takut, perhatian berlebihan terhadap detail, rangsangan berlebihan, sikap pasif, melarikan diri, terlalu mengandalkan otak, membohongi diri sendiri, fiksasi, menghindari kontak, dan menghindari konflik.